Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 2241100 dari kelas Manajemen 22C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya desain penelitian dalam metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, desain penelitian merupakan komponen penting yang menentukan arah dan tujuan dari suatu penelitian. Desain yang tepat akan memberikan kerangka kerja yang solid untuk mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan memperoleh hasil yang akurat dan terpercaya. Lalu ada jenis-jenis desain penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contohnya adalah penelitian deskriptif, eksperimental, dan korelasional. Lalu penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan budaya. Contohnya adalah fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Lalu yang terakhir penelitian campuran. Desain penelitian campuran mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. Lalu ada penelitian kuantitatif, yaitu dari deskriptif, eksperimental, dan korelasional. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik tertentu secara sistematis dan akurat. Metode ini sering digunakan untuk mengukur, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan suatu populasi atau situasi. Lalu yang kedua adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang hubungan sebab dan akibat. Lalu yang ketiga ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola dan kekuatan hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Yang pertama ada fenomenologi, yaitu pendekatan fenomenologi adalah berfokus pada pengalaman subjektif individu dan mencoba memahami makna dari pengalaman tersebut. Peneliti berusaha melihat dunia dari sudut pandang partisipan. Lalu yang kedua ada etnografi. Etnografi adalah studi tentang budaya suatu kelompok melalui observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari partisipan untuk memahami pola-pola perilaku dan makna budaya. Lalu yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang suatu unit individu, kelompok, organisasi, atau fenomena. Tujuannya adalah untuk memahami kasus secara komprehensif dan holistik. Pemilihan desain penelitian yang tepat. Memilih desain penelitian yang tepat merupakan langkah kunci dalam metodologi penelitian. Hal ini akan mempengaruhi keakuratan hasil penelitian serta jenis analisis data yang dapat dilakukan. Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memilih desain penelitian meliputi tujuan penelitian, sifat masalah yang akan diteliti, ketersediaan sumber daya, dan batasan waktu. Lalu langkah-langkah dalam menyusun desain penelitian. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yaitu identifikasi pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Yang kedua menentukan tujuan, yaitu tetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Yang ketiga memilih desain, yaitu tentukan jenis desain penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang keempat menyusun metode, yaitu rancang metode pengumpulan dan analisis data yang tepat. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan etika, yaitu identifikasi dan antisipasi potensi masalah etika penelitian. Penyusunan desain penelitian yang baik membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, mulai dari merumuskan masalah, menentukan tujuan, memilih desain yang sesuai, menyusun metode yang tepat, hingga mempertimbangkan aspek etika penelitian.
Perumusan masalah dan tujuan penelitian. Merumuskan masalah penelitian, yaitu langkah awal dalam desain penelitian, adalah merumuskan masalah yang akan diteliti. Ini melibatkan identifikasi isu, kesenjangan pengetahuan, atau fenomena yang perlu dipahami lebih lanjut. Yang kedua, merumuskan tujuan penelitian. Yaitu setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan dapat dicapai melalui proses penelitian yang sistematis. Penentuan variabel dan hipotesis. Variabel penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam penelitian yang dapat diukur dan atau diamati. Menentukan variabel dengan tepat akan membantu menghasilkan analisis yang sahih. Lalu yang kedua adalah definisi operasional. Definisi operasional menjabarkan tiap variabel secara konkret agar dapat diukur dan diamati dengan jelas. Hal ini penting untuk memastikan pengumpulan data yang akurat. Dan yang terakhir, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis yang baik harus dapat diukur dan diverifikasi. Pemilihan metode pengumpulan data. Ada 4. Yang pertama wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Lalu yang kedua observasi, yaitu mengamati dan mencatat perilaku, aktivitas, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini menghasilkan data alami dan komprehensif. Yang ketiga ada kuesioner, mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden. Metode ini efisien untuk mendapatkan data dari populasi yang luas. Dan yang terakhir ada studi literatur, yaitu menelaah buku, jurnal, dan sumber daya lain untuk mendapatkan teori, konsep, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Lalu yang terakhir adalah analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Analisis data kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik yang bertujuan untuk memverifikasi hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digenerasi. Yang kedua adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian kualitatif menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumen. Dan terakhir, interpretasi hasil penelitian, yaitu peneliti harus mampu menghubungkan hasil analisis dengan teori yang ada, serta mengidentifikasi implikasi dan rekomendasi berdasarkan temuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.